Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Diartikan demikian karena hampir semua jenis virus adalah penyebab penyakit, baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Virus pertama kali ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky, yaitu seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, dan M.W. Beijerinck, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda. Keduanya menemukan makhluk hidup tersebut ketika sedang memeriksa penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Pada tahun 1935, M.W. Stanley berhasil menginokulasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mozaik daun tembakau, atau dikenal dengan istilah TMV, Tobacco Mosaic Virus. Keberhasilan tersebut mendorong makin berkembangnya ilmu yang mempelajari tentang virus, atau dikenal dengan istilah virologi. Berikutnya kita akan melihat beberapa ciri dari virus. Pertama, ukuran sangat kecil, yaitu antara 20 hingga 300 milimikron, sehingga virus bisa lolos dari saringan bakteri. Ciri yang kedua, tubuh dilindungi oleh kapsid yang tersusun dari protein. Berikutnya, memiliki bahan inti DNA atau ARN. DNA bisa disebut ADN, ARN bisa disebut RNA. Ciri berikutnya tidak memiliki protoplasma. Virus dapat memperbanyak diri atau proliferasi pada sel atau jaringan hidup dengan cara litik dan lisogenik. Kemudian dapat dikristalkan. Jadi, virus dapat digolongkan ke dalam golongan makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak, yaitu secara litik atau lisogenik. Kemudian, dia dapat digolongkan ke dalam golongan makhluk hidup karena dia memiliki asam nukleat atau bahan inti berupa DNA atau RNA. Virus dapat digolongkan pada benda mati karena dapat dikristalkan. Kita lihat salah satu contoh virus, yaitu virus T atau dikenal dengan istilah bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Untuk keterangan gambar, yang pertama adalah kapsid. Kapsid ini tersusun dari protein. Yang kedua asam nukleat. Asam nukleat pada virus T berupa DNA. Yang ketiga leher. Keempat selubung ekor. Dan kelima serabut ekor. Virus dapat bereproduksi secara litik dan lisogenik. Berikutnya kita akan bahas reproduksi virus secara litik. Tahap pertama adalah adsorpsi, yaitu penempelan virus pada tubuh inang. Tahap kedua, penetrasi atau injeksi, yaitu pemasukan asam nukleat. Tahap ketiga adalah eklipase, pengambil alihan metabolisme tubuh inang dan pembentukan komponen-komponen tubuh virus. Yang keempat, lisis. Hal tersebut menyebabkan tubuh inang mengalami kehancuran. Reproduksi berikutnya adalah lisogenik. Tahap pertama adalah adsorpsi, yaitu penempelan virus pada tubuh inang. Tahap kedua adalah penetrasi atau injeksi, yaitu pemasukan asam nukleat. Tahap ketiga dan keempat adalah profa, yaitu penggabungan asam nukleat virus dengan asam nukleat inang. Sehingga ketika inang memperbanyak diri, secara tidak langsung asam nukleat virus juga memperbanyak diri. Beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Pertama, TMV, yaitu virus yang menyerang tanaman tembakau. Virus ini menyebabkan penyakit pada daun tembakau. Gejalanya berupa bercak-bercak pada daun tembakau. Bercak-bercak ini kemudian menggelembung berwarna hijau, sehingga menghambat pertumbuhan daun.
Berikutnya adalah tungro, menyerang tanaman padi. Tanaman padi yang terserang virus ini menunjukkan gejala pertumbuhan yang terhambat, sehingga menjadi kerdil. Penyebaran virus ini dari satu tanaman ke tanaman lain diakibatkan atau diperantarai oleh serangga, yaitu berupa wereng coklat dan wereng hijau. Berikutnya adalah CPPD, menyerang tanaman jeruk. Tepatnya pembuluh tapis atau flum pada tanaman jeruk. Berikutnya adalah TYMP, menyerang tanaman cabai dan tomat. Berikutnya adalah BGMP, menyerang tanaman tembakau, kapas, dan lobak. Berikutnya adalah CILV, menyerang tanaman jeruk. Beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama NCD atau disebut tetelo. Virus ini menyerang saraf ternak unggas, misalnya ayam dan itik. Memiliki gejala, pertama mencret-mencret dan kedua batuk-batuk pada unggas tersebut. Berikutnya adalah rabies. Rabies dapat menyerang anjing, monyet, dan kucing. Virus tersebut menyerang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan gejala takut air, gelisah, hilangnya kontrol otot, dan agresif. Berikutnya adalah flu burung yang menyerang sistem pernapasan. Contoh yang berikutnya adalah penyakit kuku dan mulut. Pada penyakit kuku dan mulut, ini bisa menyerang hewan ternak seperti misalnya kuda dan sapi. Gejala yang ditemukan adalah melepuh dan berlendir di sekitar mulut dan kaki. Contoh berikutnya adalah RSP. Virus tersebut dapat menyebabkan tumor pada unggas, misalnya pada ayam. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus: cacar, rabies, influenza, demam berdarah. Pada penderita demam berdarah, memberikan gejala klinis adalah turunnya trombosit dan pecahnya kapiler darah. Memberikan ciri timbulnya bercak-bercak merah pada kulit. Berikutnya adalah AIDS. Virus tersebut menyerang limfosit, tepatnya limfosit T. Berikutnya adalah hepatitis yang menyerang hati. Polio menyerang sistem saraf pusat sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan. Berikutnya adalah herpes. Virus ini menyerang membran mukus atau lendir di mulut, alat kelamin, dan kulit. Gejala penyakitnya adalah kulit memerah dan muncul bintil seperti luka melepuh. Ebola. Virus Ebola menyerang organ-organ vital, memberikan gejala klinis antara lain tidak enak badan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam tinggi. Mual, muntah, sakit perut seperti diare. Timbulnya bercak-bercak merah pada badan, muka, dan lengan yang timbul pada hari kelima. Terjadi pendarahan hebat pada usus besar dan paru-paru. Terjadi peradangan hati, ginjal rusak, dan penurunan jumlah trombosit secara drastis, sehingga bisa menyebabkan kematian. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus digolongkan menjadi dua macam, yaitu virus DNA dan virus RNA. Berikutnya contoh virus DNA. Poxvirus menyebabkan cacar. Herpes virus menginfeksi mulut, alat kelamin, kulit, dan dapat menyebabkan tumor. Adenovirus menginfeksi usus, alat pernapasan, konjungtivitis, dan dapat menyebabkan tumor. Papopavirus menyebabkan kutil pada manusia dan kanker pada hewan. Bakteriofag atau virus T yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Berikutnya contoh virus RNA. Paramyxovirus menyebabkan tetelo pada ayam. Myxovirus menyebabkan influenza. Retrovirus menyebabkan tumor kelenjar susu dan leukemia. Rhabdovirus menyebabkan rabies. Togavirus menyebabkan demam berdarah. Picornavirus menyebabkan poliomielitis dan hepatitis. Dan apa sih manfaat dari virus? Virus bisa dibuat vaksin.
yaitu suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Tujuannya adalah merangsang tubuh untuk membuat antibodi. Berikut beberapa contoh vaksin. Vaksin poliomyelitis, vaksin cacar, rubella, vaksin rabies, vaksin tetanus, vaksin difteri, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan materi tentang virus. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.